Haleluya, haleluya, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Saya sangat bersyukur atas pertolongannya dan rahmatnya untuk kita semua yang begitu luar biasa. Kenapa saya katakan kita bersyukur? Sebab kita sadari bahwa semua yang kita boleh alami, boleh kita terima, itu semua karena anugerah-Nya. Haleluya, saya akan menyempatkan waktu dalam perjalanan kami, di mana kami sedang mengadakan tour atau jalan-jalan ke arah puncak, dan saya merasa ini kesempatan dalam suasana yang original, yang alami ini, dapat berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan sebuah imajinasi atau sebuah pemikiran atau sebuah kekuatan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya semua saudara yang boleh mendengarkan pasti akan diberkati. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya mengambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23, 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. 23, apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, saya memberikan renungan pada hari ini adalah bagaimana bertanggung jawab dalam hidup. Bertanggung jawab dalam hidup merupakan sebuah konsistensi yang harus kita nyatakan dalam hidup. Karena di ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah, ini merupakan konsistensi. Sebagai seorang yang percaya berarti kita harus menyadari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita langkahkan. Adakah kita berpikir bahwa semua yang sedang dipercayakan Tuhan, bahwa itu merupakan pertanggungjawaban? Nah, ini merupakan satu catatan penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat. Saya berbicara ini tentu ada hal yang merupakan intisari atau ada sesuatu yang mau disampaikan Tuhan bagi kita. Dan saya berpikir dan kita menyadari bahwa memang hidup ini, kesempatan hidup ini kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi yang pertama adalah bahwa sebagai kita tanggung jawab kita dalam hidup ini dalam Tuhan, yaitu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban kita apa? Banyak, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kesehatan, kita bertanggung jawab kita masing-masing. Itu sebabnya saya melihat betapa pentingnya hidup kita ini memiliki tanggung jawab. Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti apa yang merupakan tanggung jawab kita. Satu hal yang saya lihat, tanggung jawab sebagai orang Kristen harus ditunjukkan dari konsistensi hidup. Konsistensi hidup itu berarti bersedia menerima segala sesuatu dan siap menghadapinya. Itu konsistensi. Lalu dikatakan di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Kita tidak perlu berharap atau mengharapkan satu pujian daripada manusia. Tetapi yang kita lihat, yang kita layani adalah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang boleh kita alami. Karena kita percaya Tuhan itu ada, dan Tuhan itulah yang memberikan hidup kepada kita. Saya hanya berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berbicara kepada orang-orang yang menolak Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menerima bagian yang ditentukan kalau dia bertanggung jawab. Pasti. Dan saya percaya pasti. Karena itu saudara, jangan pernah lelah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah kita bosan atau jangan pernah kita jenuh. Kalau kita mungkin jenuh atau kita bosan, maka kita perlu memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu memeriksa bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang paling menarik Bapak Ibu Saudara. Sebagai hidup kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, maka kita harus perlu memiliki satu konsistensi hidup. Yang kedua, bahwa kita percaya bahwa kita menerima upah. Bicara upah itu sangat enak.
Tetapi bagaimana mendapatkan upah, itu yang menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan. Tidak mungkin kita mendapatkan upah tanpa kita bekerja. Tidak mungkin kita mendapatkan upah tanpa kita melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan upah, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan penuh dengan semangat, penuh dengan tanggung jawab. Lalu yang ketiga dikatakan di sana, barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya. Ini adalah refleksi daripada mungkin pengalaman-pengalaman kita. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang kita kerjakan salah atau benar, tetapi kesalahan itu akan membawa kita untuk berubah. Tetapi orang yang tidak mengerti Tuhan, kesalahan itu membawa dia semakin jauh. Karena apa? Dia tidak memiliki tanggung jawab. Kesalahan bagi orang yang percaya itu membangkitkan dia bahwa dia sadar, oh saya terbatas. Itu sebabnya kalau kita salah berarti butuh Tuhan, butuh penopang daripada Tuhan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang kuat. Itu sebabnya kita harus bersanding dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita salah, kita disadarkan bahwa kesalahan itu yang akan membawa kita kepada kebenaran dan melakukan hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan di situ, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saya percaya orang yang di dalam Tuhan melakukan kesalahan akan pasti mengubah kesalahannya menjadi hal-hal yang positif. Tidak selamanya manusia itu salah, tetapi ketika dia sadar kesalahan itu menjadi pelajaran penting dalam hidupnya, itulah yang membawa dia kepada satu kebenaran. Konsistensi hidup, tanggung jawab hidup kita. Lihatlah, kita harus konsistensi kepada seluruh pekerjaan kita. Yang kedua, kita pasti menerima bagian daripada apa yang kita kerjakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ingatlah, jangan pernah takut dengan kesalahan. Saya ingatkan, jangan pernah takut kesalahan. Karena ada banyak orang yang salah, orang dunia yang salah, ya. Orang salah, mereka salah melakukan kesalahan, tetapi mereka bangkit. Orang percaya harus lebih daripada itu. Ketika kita salah, mari kita berubah, mari kita evaluasi, mari kita refleksikan, mari kita periksa hidup kita. Itulah anak Tuhan. Sehingga saat dia mengalami kesalahan, ada perubahan. Ketika kita mengalami kesalahan, ada perbaikan. Ketika kita mengalami kesalahan, ada kemajuan. Karena saya percaya anak Tuhan tidak akan tinggal tetap dalam kesalahan, tetapi anak Tuhan akan bangkit daripada segala kesalahan-kesalahannya untuk memperbaiki hidupnya lebih baik lagi dalam hidup ini melayani Tuhan. Dari Bogor, Curug, saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan penuh kasih daripada Tuhan, supaya kita semua semangat lagi dalam melayani Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki kekuatan itu. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita melihat hidup ini sangat berarti. Itulah saudara, mari kita terus tidak pernah lelah untuk bekerja untuk Tuhan. Amin. Jangan pernah lelah untuk bekerja Tuhan. Jangan lihat kesalahan kita, jangan lihat pelecehan orang lain, jangan lihat bulian orang lain, tetapi lihatlah ada pribadi yang tidak terlihat itu selalu menopang hidupmu dan hidupku. Itulah keyakinan kita, sehingga kita selalu optimis dalam hidup. Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kekuatan Allah, akan pasti melewati setiap apa yang menjadi bulian, apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kebencian orang lain kepada kita. Pandang Tuhan, pandang kebenarannya, jangan kau perhatikan apa kata orang. Karena apa? Karena kita tidak pernah berkembang menurut kata orang, tetapi kita maju bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan dari kita, kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan yang begitu singkat ini memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih Agape 2020 tanggal 20 Agustus. Haleluya. Amin.